Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Bagaimana? Anak-anak sudah menerima hasil PTS kemarin? Hasilnya sesuai dengan harapan ya? Anak-anak, pada hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Leli. Kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri benda. Yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan benda sesuai dengan fisiknya. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Anak-anak, mari kita simak pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu aneka benda di sekitarku. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, memiliki massa, dan memiliki ruang. Benda dikategorikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup memiliki spesifikasi warna. Contohnya, bunga melati yang identik dengan warna putih, dan bunga mawar umumnya berwarna merah dan putih. Benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bernafas. Contohnya mobil, motor, pensil, sepeda, meja, buku, dan lain-lain. Ciri-ciri benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan warna. Ciri-ciri benda yang berdasarkan bentuk, ada benda yang berbentuk bulat dan berbentuk balok. Contoh benda yang berbentuk balok yaitu kotak pensil, lemari, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda yang berbentuk bulat yaitu bola. Ciri-ciri benda berdasarkan ukuran. Benda-benda di sekitar kita mempunyai ukuran yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada benda yang besar, benda yang kecil, benda yang panjang, benda yang pendek, benda yang berat maupun benda yang ringan. Misalnya, jam tangan dan jam dinding. Ciri-ciri benda yang berdasarkan warna. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai warna yang berbeda-beda. Ada warna merah, warna putih, warna hijau, jingga, dan lain-lain. Misalnya, seragam sekolah yang biasanya kita gunakan ketika hari Senin, yaitu warna merah dan putih. Juga seragam sekolah yang biasanya kita gunakan pada hari Jumat, yaitu berwarna coklat. Bahan pembuat benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kaca, logam, dan karet. Bahan pembuat benda ini memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Ada benda berbahan plastik kedap air, ada juga benda berbahan kertas tidak kedap air. Sifat-sifat bahan pembuat benda antara lain, yang pertama, benda dari kaca. Kaca memiliki warna yang bening dan tembus pandang, sehingga kita dapat melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Karena sifat kaca mudah pecah dan tidak dapat menyerap air. Contoh benda yang terbuat dari kaca yaitu piring, gelas, cermin, dan lain-lain. Yang kedua, benda dari logam. Logam adalah bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk alat-alat rumah tangga. Karena sifat logam
yaitu keras, kuat, dapat menghantarkan panas ataupun listrik, serta mudah dibentuk sesuai dengan keperluan. Logam yang ada di alam terdiri dari banyak sekali macamnya, antara lain emas, perak, tembaga, aluminium, nikel, timah, dan lain-lain. Contoh benda yang terbuat dari logam yaitu sendok, garpu, pagar besi, dan lain-lain. Yang ketiga, benda dari karet. Contoh pemanfaatan karet adalah dalam pembuatan ban kendaraan bermotor, hak sepatu, dan balon. Karena itulah sifat karet yaitu mudah direnggangkan, lentur, kenyal, dan dapat dibentuk. Bahan pembuat benda selain kaca, logam, dan karet, ada juga kayu, kertas, dan plastik. Yang pertama, kayu. Kayu adalah hasil hutan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan konstruksi bangunan, mebel, hingga pembuatan kertas. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan, seperti figura dan patung. Yang kedua, kertas. Banyak sekali contoh benda yang terbuat dari kertas yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti buku tulis, tisu, koran, kardus, dan lain-lain. Kayu merupakan bahan dasar dari kertas yang diolah dengan menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, plastik. Keberadaan plastik dalam kehidupan manusia memang tidak dapat kita hindari, karena plastik memiliki banyak sekali manfaat, seperti untuk menaruh makanan, minuman, sedotan, menaruh barang belanjaan, dan lain-lain. Akan tetapi, penggunaan plastik yang berlebihan dapat menjadi sebuah masalah. Terlebih lagi jika menjadi limbah. Karena partikel-partikel yang ada di plastik jika dibakar dan pembakarannya tidak sempurna akan menimbulkan asap-asap bersenyawa dioksin yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sehingga kita harus menekan jumlah sampah plastik dengan cara 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, daur ulang. Bagaimana anak-anak dengan materi hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitarku. Kita belajar ciri-ciri benda, kemudian sifat-sifat bahan pembuat benda, dan contohnya. Semoga ilmu yang sudah Bu Lali sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar, rajin membaca, membantu orang tua di rumah, sholat 5 waktu, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian materi dari Bu Lali hari ini. Bu Lali tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!